Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Atrian, kelas 25. Hari ini saya akan meringkas yaitu cerita pembuat alergi yang mata buta dari Richard Dawkins. Hari ini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu menjelaskan nyamuk skill. Hewan manusia termasuk di dalamnya. Semesta mengetahui penjelasan hal-hal rumit di alam semesta besar kemungkinan sama. Simpens, cacing, pohon ek, dan monster luar angkasa. Biasanya berbeda untuk hal sederhana, batu, awan, sungai, galaksi, dan kuak. Simpens dan anjing dan kekelawar, kecoa, manusia cacing, dandelion, ilmu pencapaian biologi, artefak, buatan manusia, komputer dan mobil tampak pengecualian. Benda-benda rumit dan jelas dirancang untuk sebuah tujuan, tidak hidup dan terbuat dari logam dan plastik. Buatan darah daging, kalau hal dengan kadar kerumitan itu di sebuah planet. Begitu juga dengan fosil, kerangka, dan bingkai. Kita ingin tahu mengapa secara terperinci cara kerja pesawat terbang, boleh jadi para pembuatnya pun tidak sepenuhnya paham juga. Ahli mesin tidak sepenuhnya memahami cara kerja sayap dan memahami cara kerja sayap dengan posisi matematis lengkap. Mereka dapat memperkirakan perilaku sayap menghadapi turbulensi, mempelajari model sayap angin. Yaitu bab 2, perancangan yang baik. Seleksi alam adalah pembuatan alergi yang buta. Buta karena ia tidak melihat ke depan, tidak merancangkan ganjalan, tidak memandang suatu tujuan. Tujuan buku ini adalah memecahkan parades ini sampai pembaca merasa tuntas. Dan tujuan bab ini adalah untuk makin mencegahkan pembaca dengan kuasa ilusi rancangan itu. Pada bab ini diperkirakan satu contoh faktual yang saya yakin akan membuat insinyur mana terkesan, sonar atau kadar. Pada kekelawar contoh ini, hanya untuk ilustrasi saja, masalah yang dihadapi kekelawar mencari jalan kegelapan. Mereka berburu di malam hari dan tidak bisa menggunakan cahaya untuk membantu menemukan mangsa dan menghindari rintangan. Mungkin Anda berpikir, salah sendiri mengapa mereka tidak mengubah kebalasan makhluk-makhluk lain seperti burung. Karena mereka bisa dicari di malam hari dan berburu mangsa di malam hari. Ada kemungkinan pola hidup nakumal ini juga diaturkan. Nenek moyang kita semua kaum mamania. Bagaimana kekelawar mencari jalan dari untuk mangsa tanpa cahaya. Orang buta kadang tampak punya kemampuan menghilang yang luar biasa terhadap rintangan ayalan mereka. Kemampuan ini dialami istilah penglihatan muka, karena orang buta bilang rasanya seperti sentuhan wajah mereka. Eksperimen menunjukkan bahwa faktanya penglihatan muka tidak ada kalanya dengan sentuhan atau bagian depan wajah, walaupun sensasinya terasa di muka secara teknik. Keliru kalau tidak menyebutnya radar, karena mereka tidak menggunakan radio sinar, istilah yang lebih tepat. Bab 3 yaitu menjelaskan mengakumulasi perubahan kecil. Bab ini bertujuan meragakan daya dari seleksi kumulatif ini sebagai sebuah hal. Proses secara fundamental, bersifat non-acak. Batu-batu kenku yang lebih kecil biasanya ditemukan dibilang ditentu di sepanjang pantai, sedangkan hal yang lebih besar ditemukan dibanding tertentu garis-garis yang lain. Batu-batu kerikil itu dipilih suku yang tinggal di kekal pantai. Tersebut juga terpana
menyaksikan bukti sistematika pilah susunan tersebut. Mereka kemudian mengenal mitos yang barangkali bercerita tentang lain agung dari di angkasa yang memiliki Allah dan rasa tertib yang luar biasa. Kemudian kita menjelaskan bahwa disusun ini sebetulnya disebabkan gaya fisika yang buta. Dalam hal ini, gerak ombak tidak punya tujuan, niatan, tidak ada cita yang rapi. Tidak ada cita sesama sekali. Ombak hanya menyerahkan energinya ke batu kerikil dan kerikil besar di tempat parkir. Keduanya di pantai itu pun berbeda. Kerapian kecil muncul dan kekacauan dan tidak ada rencana di balik kejadian ini. Ombak dan kerikil merupakan contoh sederhana sebuah sistem yang menghasilkan keroncakan dengan sendirinya. Bab 4 menjelaskan meletak jejak di ruang satwa. Ada pertanyaan, yaitu A. Memungkinkan mata manusia muncul langsung dari mata sama sekalinya. B. Memungkinkan media manusia muncul langsung dari sudut hal yang sedikit berbeda. Yang bisa kita sebut dengan X, jawabannya untuk pertanyaan A. Jelas-jelas tidak. Kemungkinan negasi di atas jawaban ya. Untuk pertanyaan A bermula muskil nian dalam kiper ruang genetik untuk mencapai hal ini. Jawaban yang untuk pertanyaan B. Sama jelasnya, ya, asalkan perbedaan antara mata modern dan X yang persis mendahulunya itu cukup kecil dengan mata lain, asalkan keduanya cukup dekat atau satu sama lain di ruang segala struktur yang mungkin ada. Kalau jawabannya untuk pertanyaan B itu ternyata tidak, kita tinggal mengeluarkan pertanyaan yang sama. Dengan derajat perbedaan yang lebih kecil, X diartikan sebagai sesuatu yang sangat mirip mata manusia. Cukup mirip sehingga mata manusia mungkin dihasilkan dengan satu perubahan saja pada X. Setelah menemukan X yang membuat pertanyaan 2 berjawab ya, kita berlakukan pertanyaan yang sama pada X itu. Sendiri kita pasti menyimpulkan bahwa X kemungkinan muncul langsung dalam sekali perubahan saja dari sesuatu yang sedikit berbeda diagonalnya lagi. Yang bisa kita sebut X dan seterusnya kita bisa jauh berjalan membelah ruang hewan dan gerakan mungkin asalkan dilakukan dengan bagian yang cukup kecil. Bab 3. Menjelaskan mengakumulasi perubahan kecil. Bab ini bertujuan memeragakan karya dari seleksi kumulatif sebagai sebuah proses secara fundamental, bersifat non-acak, batu-batu berkerikil yang lebih kecil, biasanya ditemukan di bidang tertentu, sepanjang pantai, sedangkan yang lebih besar ditemukan di bidang tertentu garis-garis yang lain. Batu-batu kerikil ini diapapun C adalah rangkaian X sambung yang menghubungkan mata manusia modern dengan keadaan tanpa mata sama sekali dan jenis jawabannya ya, asalkan langkah yang mudah itu yang X-nya cukup panjang. Bab 5. Kuasa dan arsip. Beberapa tahun lalu ketika Anda bertanya kepada hampir semua ahli biologi tentang apa yang istimewa dengan benda-benda dibandingkan dengan non-hidup, ia akan bercerita tentang zat istimewa yang disebut protoplasma, tidak seperti zat lainnya. Ia hidup giat, berduyur, kenyit-kenyit, peka. Cara sehat untuk bidang responsif. Kalau Anda potong-potong tubuh hidup sampai ke pikiran terkecilnya,
Anda akan sampai pada bintik pidoplasma murni. Tidak ada yang istimewa dengan zat yang sampai pada bintik menjadi bahan pembuat benda-benda hidup. Benda-benda hidup merupakan kesimpulan molekul seperti semua benda lainnya. Yang istimewa adalah bahwa molekul-molekul ini disatukan dalam pola-pola yang jauh lebih rumit. Dia memiliki molekul perangkat-perangkat petunjuk cara penyusun yang dibawa serta dalam tubuh diaplasma semacam wadah penyimpanan dengan permintaan besar lokasi memori. Tiap lokasi harus mampu berada dalam satu sejumlah keadaan yang bilaran. Ada jenis teknologi informasi yang didasarkan pada informasi analogi. Bab 6. Asal mula dan mukjizat. Kebetulan keberuntungan pertapaan mukjizat kalau waktu dan pengawalnya tak terhingga, tak ada yang mustahil. Bilangan-bilangan besar khas di astronomi dan tentang waktu khas geologi muterbalikan semua perkiraan dan klaim kita tentang apa yang bisa diduga dan apa yang mukjizat. Pembahasan pada suatu asal-musul tertentu, walau teori modern manapun mengenai asal mula kehidupan juga memindai seberapa besar panjang waktu geologis mengizinkan kita untuk memandikan kebetulan meski lebih banyak dari yang diizinkan pengadilan, tapi begitupun ada biasanya. Seleksi kumulatif adalah kunci dari semua penjelasan modern tentang kehidupan, serta kumulatif menjelaskan peristiwa insinyur yang dapat diterima atau mutasi acak dalam satu langkah sehingga di ujung langkah itu hasil akhirnya menampilkan ilusi keberuntungan tak seperti terlalu muskil untuk terjadi karena kebetulan semalah sedikit pun diberi tentang waktu jualan yang panjang dari usia dan semesta sejauh ini. Bab 7. Evaluasi konstruktif. Gagasan-gagasan terhadap dan menyebabkan suatu efek tertentu hanya karena sudah ada satu panat yang menjadi landasan kerjanya, yang tidak dapat mempengaruhi perangkat atau kecuali alat-alat yang lebih terlangkai. Tidak akan otak yang dilangkai kecuali ada embis yang berkembang lengkap. Dapat dilarikan bahwa seluruh proses perkembangan embriotik bisa dipandang sebagai sebuah upaya yang gotong royong. Tapi, himpunan atom yang melupakan satu salinan tertentu dan sebuah gen itu bersifat fana, yang memiliki ilusi hidup sepanjang beberapa bulan saja. Bab 8. Ledakan dan penutilan. Beberapa kemajuan dahsyat dalam ilmu pengetahuan muncul karena ada orang cerdas yang menemukan analogi antara pokok yang sudah dipahami dan pokok yang lainnya masih menjadi leka-leki. Triknya, titik seimbang antara terlalu banyak penganalogian yang tidak cermat dan kebetulan steril pada analogi yang bermanfaat ilmuwan yang sukses dan tukang racau yang rewel dibedakan oleh kualitas inspirasi mereka. Melihat adanya analogi, tetapi kemampuan menolak analogi bermudarat dan mengejar analogi bermanfaat. Pada buku ini penulis akan mengajukan dua jalinan analogi yang menginspirasi, tetapi bisa saja berlebihan. Pertama, analogi sebagai proses yang disatukan sumpah dengan dilaksanakan adanya kedua analogi antar evolusi Darwin sejati. Bab 9. Menyela keseimbangan Darwin sejati. Keberuntungan fosil secara rumit. Mikrofon khusus serta enotik yang mendengarkan
apapun yang sesayap. Argumen dan kritik dikatakan lagi. Amplifier. Walau kuat bukan amplifier, heavy. Ilmuwan dengan hati-hati membisikkan. Terasa wawasannya Darwis Kawari mendengar tutupan gaul ketak-ketik. Bab 10. Suatu pohon kehidupan yang sejati. Taksonomi adalah ilmu klasifikasi. Taksonomi punya reputasi membosankan. Secara tidak sadar, orang mengartikan dengan museum-museum berdebu. Taksonomi mana taksonomi kenyataan. Taksonomi jauh membosankan. Taksonomi merupakan salah satu bidang konferensi melakukan ranah biologi. Khususnya kalau tidak menggunakan konsep leluhur sebagai pikir taksonomi. Katakanlah sel saraf vaksin bahwa pekerjaannya tidak terlalu pertimbangan aplikasi, tapi itulah tampak dilakukan oleh sebagai klasifikasi transformasi. Memperoleh tempat terhormat di dalam lettercode klasifikasi fundamentalis, letakkan temukan kladistika tertransformasi menjadi dosen kamu. Terima kasih penjelasan yang saya terbuat dari analogi yang buta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.